Namo Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, dan salam harmoni. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami selaku kelompok 1 dari kelas D akuntansi yang akan menginformasikan mengenai bab 1 pada mata kuliah auditing dengan judul permintaan terhadap jasa audit dan jasa asuransi lainnya. Next. Namun seperti pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, oleh karena itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya, Ida Ayu Kade Pranyawati dengan NIM 20170511102 dan dua rekan saya yaitu Niluh Laksmita Wulan Sapitri dengan NIM 20170511104 dan Nyoman Chandra Pramesti dengan NIM 20170511122. Next. Materi pertama. Baik, sebelum melangkah ke materi selanjutnya, maka ada baiknya kita untuk memberikan gambaran umum mengenai materi yang akan dibahas pada bab 1. Jadi di sini saya memberikan sebuah cerita mengenai auditor dan tanggung jawabnya. Seperti yang telah dapat dilihat di slide, di sana ada Gon, seorang auditor yang tertegun ketika menatap layar komputer, menemukan transaksi pembelian komputer yang tidak memiliki bukti senilai 500 juta. Ia kemudian menyampaikan penemuannya kepada manajer puncak untuk diproses lebih lanjut. Nah, cerita ini memberikan gambaran bahwasannya seorang auditor itu memiliki tanggung jawab yang begitu besar pada masa depan perusahaan. Apa jadinya jikalau kerugian 500 juta tersebut tidak ditemukan oleh seorang auditor, maka perusahaan bisa saja mengalami kerugian tanpa penyebab yang jelas di masa depan. Next. Selanjutnya, apa sih auditing itu? Jadi, auditing merupakan proses pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan derajat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Next. Nah, lebih jauh mengenai informasi dan kriteria yang telah ditetapkan, dalam auditing ada banyak kriteria sebenarnya yang digunakan untuk menilai suatu laporan keuangan. Namun secara umum biasanya digunakan GAAP atau Generally Accepted Accounting Principle, dan ada COSO juga, dan juga UU Perpajakan Indonesia. Secara umum biasanya auditor akan menggunakan GAAP, lalu jika ingin menilai mengenai internal manajerial dalam suatu perusahaan biasanya akan digunakan COSO, dan untuk menilai laporan keuangan berupa pajak atau transaksi pajak akan digunakan Undang-Undang Perpajakan Indonesia. Next. Selanjutnya akan membahas mengenai perbedaan auditing dan akuntansi. Next. Jadi seperti yang dapat dilihat di slide, perbedaannya itu terlihat dari pengertiannya, yang mana akuntansi merupakan proses pencatatan dan pengiktisaran peristiwa-peristiwa ekonomi dengan cara logis untuk menyediakan informasi keuangan. Namun, auditing merupakan proses penentuan apakah informasi yang dicatat dalam proses akuntansi tersebut mencerminkan dengan tepat peristiwa-peristiwa ekonomi yang terjadi selama periode akuntansi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, terima kasih Dayu. Baiklah, materi selanjutnya yaitu jenis-jenis auditing. Jenis-jenis audit yang pertama yaitu audit operasional. Audit operasional mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasional organisasi. Pada akhir audit operasional, manajemen biasanya mengharapkan saran-saran untuk memperbaiki suatu operasi. Nah, sebagai contoh, auditor mungkin mengevaluasi efisiensi dan akurasi pemrosesan transaksi, penggajian dengan sistem komputer yang baru dipasang di suatu perusahaan. Yang kedua yaitu ada audit ketaatan. Audit ketaatan dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Hasil dari audit ketaatan ini biasanya dilaporkan kepada manajemen, bukan kepada pengguna luar. Nah, selanjutnya, yang ketiga yaitu ada audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan atau informasi diverifikasi telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Kriteria tertentu tersebut adalah prinsip akuntansi yang berlaku umum. Audit laporan keuangan dapat dilakukan oleh kantor akuntan publik, koperasi jasa audit,
dan BPK dan BPKP. Materi selanjutnya yaitu ada penyebab risiko informasi. Penyebab risiko informasi dengan makin kompleknya masyarakat, maka akan makin besar pula kemungkinan para mengambil keputusan menerima informasi yang tidak andal. Nah, beberapa alasannya yaitu ada jauhnya informasi dalam perekonomian global. Yang kedua, keberpihakan atau bias dan motif pihak penyedia. Yang ketiga, ada data yang sangat banyak. Dan yang terakhir, ada transaksi pertukaran yang kompleks. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Chandra Pramesti. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya akan melanjutkan materi, yaitu mengurangi risiko informasi. Ada 3 cara utama untuk melakukan hal tersebut. Yang pertama yaitu Yang pertama yaitu pengguna memverifikasi informasi. Pengguna bisa saja mendatangi lokasi perusahaan untuk memeriksa catatan-catatan dan memperoleh informasi tentang keandalan atau reliabilitas laporan. Biasanya cara ini tidak praktis dari segi biaya. Selain itu, secara ekonomis juga tidak efisien bagi semua pemakai untuk memverifikasi sendiri informasi itu. Yang kedua, yaitu pengguna berbagi risiko informasi dengan manajemen. Cukup banyak preseden hukum yang menunjukkan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk menyediakan informasi yang andal kepada pengguna. Jika pengguna mengandalkan laporan keuangan yang tidak akurat dan sebagai akibatnya menanggung kerugian keuangan, maka mereka memiliki dasar untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap manajemen. Kesulitan yang dihadapi dalam berbagi risiko informasi dengan manajemen adalah bahwa pengguna mungkin tidak akan menerima penggantian atas kerugian yang dideritanya. Jika suatu perusahaan tidak sanggup melunasi pinjaman karena pailit, maka manajemen mungkin tidak akan memiliki dana untuk membayar pengguna. Selanjutnya yang ketiga yaitu laporan keuangan yang diaudit sudah disediakan. Cara yang paling umum bagi pengguna untuk memperoleh informasi yang andal adalah dengan meminta audit independen. Kemudian, para pengambil keputusan dapat memanfaatkan informasi hasil audit itu dengan asumsi bahwa informasi itu cukup lengkap, akurat, dan tidak biasa. Selanjutnya kita akan masuk ke materi jenis-jenis auditor. Next. Jadi ada 5 jenis auditor yang umum. Yang pertama yaitu kantor akuntan publik. Kantor akuntan publik bertanggung jawab untuk mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh semua perusahaan terbuka, kebanyakan perusahaan lain yang cukup besar dan banyak perusahaan, serta organisasi non-komersial yang lebih kecil. Oleh karena luasnya penggunaan laporan keuangan yang telah diaudit dalam perekonomian Indonesia, serta keakraban para pelaku bisnis dan pemakai lainnya, sudah lazim digunakan istilah auditor dan kantor akuntan publik dengan pengertian yang sama. Yang kedua yaitu audit internal pemerintah. Audit internal pemerintah adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, guna melayani kebutuhan pemerintah. Utamanya yaitu upaya audit BPKP adalah dikerahkan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasional. Yang ketiga yaitu auditor Badan Pemeriksa Keuangan. Auditor Badan Pemeriksa Keuangan adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Republik Indonesia. Badan didirikan berdasarkan Konstitusi Indonesia ini dipimpin oleh Kepala BPK yang melapor dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada DPR. Yang selanjutnya yaitu auditor pajak. Direktorat Jenderal Pajak bertanggung jawab untuk memberlakukan peraturan pajak. Salah satu tanggung jawab utama Dirjen Pajak adalah mengaudit SPT wajib pajak untuk menentukan apakah SPT itu sudah mematuhi peraturan yang sudah berlaku. Selanjutnya adalah auditor internal. Auditor internal dipekerjakan oleh perusahaan untuk melakukan audit bagi manajemen. Sama seperti BPK, mengaudit untuk DPR. Tanggung jawab auditor internal sangat beragam, tergantung pada mempekerjakan mereka. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator.
Baik, terima kasih Chandra atas pemaparan materinya. Jadi sekian pemaparan materi dari kami selaku kelompok 1 kelas D yang telah memaparkan materi mengenai bab 1 pada mata kuliah auditing. Mohon maaf jika misalkan ada kesalahan dan semoga ilmu yang kami informasikan kepada teman-teman dapat diterima dengan baik. Karena tadi diawali dengan panganjali, ada baiknya kita tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam harmoni. Terima kasih.